Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar etika profesi guru dan fungsi guru profesional. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Kak Aji Ahmad Nizam. Yang kedua, Lia Oktaviani. Yang ketiga, Syafira Diah Andini. Dan yang keempat, saya sendiri, Zamriau Ananda. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan konsep dasar etika profesi guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika, profesi, dan guru. Yang pertama, pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Sedangkan jika ditinjau dari bahasa Latin, etika adalah etnik yang berarti kebiasaan, serta dalam bahasa Grekk ethikos yang berarti a body of moral principle of values. Secara bahasa, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Etika juga sering disamakan dengan akhlak dan moral. Perbedaan ketiganya terletak pada sumbernya. Etika bersumber dari pertimbangan akal pikiran dan perenungan yang mendalam, kemudian dijadikan patokan dan ukuran dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Akhlak sendiri bersumber dari ajaran Islam yang disyariatkan dari ketentuan dan aturan Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan para ulama. Sedangkan moral bersumber dari kebiasaan, adat istiadat suatu masyarakat. Dengan demikian, dari banyak pengertian tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa etika adalah aturan yang mengikat perilaku manusia dalam pergaulan dan untuk menilai dan menegaskan perbuatan atau tindakan mana yang benar dan salah, sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan yang telah dilakukan. Yang kedua, yaitu pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui. Adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempermasyarakatkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus dimiliki 3 pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian dan persiapan akademik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Sehingga pekerjaan yang bersifat profesional jika memenuhi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, bersangkutan dengan profesi. Yang kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Yang ketiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dari pengertian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui pendidikan keahlian khusus tertentu. Baik, yang ketiga yaitu pengertian guru. Guru dikenal dengan al-mu'alim atau al-ustaz dalam bahasa Arab yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991, guru diartikan sebagai orang yang dipekerjakan mengajar. Dalam Undang-Undang
Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 2. Guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam pasal lainnya disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian tersebut, seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu yang ia miliki atau mengajarkan ilmu saja, tetapi harus bisa mengantarkan anak didik menjadi lebih baik, berkualitas, dan bermakna. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa guru adalah seorang tenaga profesional yang secara sadar merancang dan mengelola pembelajaran atau pendidikan. Baiklah, saya Safira Diandini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai konsep dasar etika profesi guru. Jadi guru ataupun pendidik yang profesional itu memiliki tanggung jawab dalam berbagai hal sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam berbagai bidang. Ada spiritual, intelektual, moral, fisik motorik, dan etika. Nah, jadi karena pendidik itu memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengajaran mengenai etika kepada peserta didik, maka guru juga memiliki etika dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Etika guru mengandung arti bahwa pekerjaan seorang guru memiliki aturan yang mengikat perilaku guru dalam pergaulan dan untuk menilai dan menegaskan perbuatan atau tindakan mana yang benar dan salah sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan yang telah dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban untuk menjunjung tinggi yang namanya peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Sedangkan pada pasal 43 dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Organisasi profesi guru membentuk yang namanya kode etik. Kode etik berisikan norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya sebagai seorang guru. Kode itu adalah tanda atau simbol berupa kata, tulisan, ataupun benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Nah, pada dasarnya tujuan dalam merumuskan kode etik itu untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Adapun fungsi dari kode etik guru yang pertama yaitu untuk menjadi pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, untuk mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi setiap profesi itu memiliki kode etiknya sendiri-sendiri. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru juga memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalitas. Guru pun berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses pembelajaran dan mengajar. Yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, yaitu hubungan antar sesama guru, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, dengan adanya kode etik guru di Indonesia diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional sebab kode etik guru ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari para anggota profesi guru. Jadi seorang guru harus benar-benar menjadi sosok yang digugu dan ditiru baik oleh para siswanya maupun oleh masyarakat. Dengan mematuhi kode etik berarti guru tersebut bertindak dan menjalankan tugasnya di atas rel kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Oke, kali ini kita akan membahas fungsi guru profesional. Sebelum lanjut ke fungsi guru profesional, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu guru profesional. Guru profesional terdiri dari dua kata, yaitu guru dan profesional. Guru diartikan dengan orang yang pekerjaannya, mata pencariannya dengan mengajar. Profesional seorang yang ahli dalam pekerjaannya yang mana dengan keahlian tersebut dia melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah seorang yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang mengajar, membimbing, dan membina peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Guru matematika profesional merupakan tenaga pengajar dalam mata pelajaran matematika yang memiliki kemampuan yang profesional dalam bidang mengajar matematika. Tugas guru profesional yaitu tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesional diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Nah, menurut Mulyasa 2005, guru dalam mendidik murid bertugas sebagai yang pertama yaitu menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, pengalaman-pengalaman. Yang selanjutnya yaitu membentuk kepribadian anak harmoni sesuai dengan cita-cita dan dasar Pancasila, sehingga perantara atau fasilitator dalam belajar yaitu sebagai peran medium untuk harus berusaha sendiri mendapatkan sesuatu pengertian sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, tetapi pendidik tidak mahahak, tidak dapat membentuk sesuai dengan kehendaknya. Guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal. Tata tertib dapat terjadi bila guru dapat menjalani kehidupan dalam menjalani lebih dahulu. Guru sebagai manajer dan administrator, sehingga manajer berarti pendidik bertugas menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah
sepakati bersama di sekolah, memberikan arahan dan rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi guru profesional. Menurut Jalmaro 2005, guru berfungsi sebagai berikut, yaitu guru sebagai perancang kurikulum, guru menghadapi anak-anak setiap hari sehingga gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dapat menyusun kurikulum. Kebutuhan ini tidak boleh ditinggal. Guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum. Guru sebagai pemimpin, dan guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah yang pemecahan masalah, membentuk keputusan, dan menghadapi anak pada problem. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Guru sebagai harus selalu aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya ekstrakurikuler, membentuk kelompok belajar, dan sebagainya. Di sini kita masuk ke fungsi dan tugas guru profesional, yaitu menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, pengalaman. Yang selanjutnya itu membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita, Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983. Yang selanjutnya yaitu sebagai perantara dalam belajar. Dan selanjutnya yaitu guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut kehendak hatinya. Selanjutnya yaitu guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sebagai penegak disiplin, guru memberikan contoh dalam segala hal. Tata tertib dapat berjalan apabila guru menjalaninya terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu sebagai administrator dan manajer. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai perencana kurikulum. Yang terakhir yaitu guru sebagai pemimpin, guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep dasar etika profesi guru dan fungsi guru profesional. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.